Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya kedatangan salah satu smart TV asal Cina, yaitu Kuka. Nah, TV Kuka ini saya beli dengan harga 2,7 juta rupiah di salah satu e-commerce Orange. Nah, TV yang saya beli ini merupakan produk bertipe apa ya? Eh, model 40S 6G, yaitu 40 inci yang katanya bezel-less banget nih. Nah, sebenarnya TV ini sudah keluaran lama, namun karena melihat banyaknya harga pasar di TV yang masih lumayan tinggi, dan saya tertarik melihat harga yang ditawarkan oleh Kuka ini, dan juga garansi yang diberikan kalau nggak salah sampai 3 tahun ya. Nah, beranjak dari situ saya tertarik untuk membeli salah satu smart TV. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita unboxing. Nah, kurang lebih seperti ini penampilan dari box Kuka 40S 6G ini. Cukup minimalis ya. Yang terdapat tulisan Kuka dan terdapat Your Style. Nah, sini dijelaskan bahwa ada Google Assistant, mendukung Google Assistant sebentar gitu ya. Dan juga ini sudah mendukung Android TV. Dan kalau tidak salah, Android TV-nya itu Android TV 9. Nah, langsung kita unbox lagi. Senyum. Nah, untuk bukanya sendiri, bagian pertama ini kita dapat ini kan tempat kakinya kali ya. Ya, untuk stand TV-nya. Ini terasa lumayan kokoh. Namun saya tidak tahu ini terbuat dari besi atau plastik sih. Coba kita buka dulu satu. Tapi lumayan keras sih. Mungkin besi kali ya. Besi aluminium atau apa gitu. Oh, kayaknya ini bukan dari besi sih. Kayaknya ini bukan dari besi. Ini dari plastik sih, tapi lumayan kokoh sih menurut saya. Tuh, dengar gak? Singkirkan dulu. Terus kita dapat remote TV-nya. Ada kitab-kitab di box seperti ini. Ada colokan kabel power, taruh di sini. Ada kabel apa sih namanya? Ini saya kurang paham sih, saya lupa. Kita dapat dongle seperti ini. Kita sudah disediakan remote juga. Baterai. Kok remote sih? Baterai. Merek Jiaying. Kayak bahasa kasar kali ya. Anjing gitu. Jiaying. Nah, kemudian ada buku petunjuk kitab-kitabnya, panduan memulai cepat, dan yang paling penting remote-nya. Nah, sebentar kita coba apakah ini sudah bisa mendukung voice command, perintah suara langsung dari Google Assistant atau tidak. Ke pembaruan utamanya. Iya, sudah tidak ada apa-apa lagi kan? Sudah tidak ada apa-apa lagi. Singkirkan dulu. Nah, seperti ini penampakannya guys. Ini cukup ringan sih untuk ukuran TV 40 inci. Iya, ini kita buka aja. Nice. Lumayan cukup
suara motor lagi. Ya, ada suara motor. Nah, menurut saya ini lumayan mewah sih menurut saya. Singkirkan dulu. Nah, untuk penampakannya seperti ini. Kelihatan nggak? Di bagian sudut kiri, kanannya kiri atau kanan sih? Kiri kanannya tertulis Kuka. Wah, ini lumayan mewah juga ya. Betul-betul bezel sih menurut saya. Nah, lebarnya sendiri kalau tidak salah itu kisaran 89 cm ya, atau 90 cm. Pokoknya di bawah 100 cm untuk lebar ke sampingnya. Ini untuk ukuran 40 inci. Sayangnya ini sepertinya terbuat dari plastik sih, belum besi. Tadi ada keras sih. Sama sih untuk bezel di bawahnya juga masih terbuat dari plastik. Tapi nggak cukup sih. Ya memang mewah sih menurut saya. Nah, untuk sisi dari sampingnya seperti ini. Cukup tipis ya. Untuk sisi belakangnya, nah langsung kita disambut tulisan SNI. Dan seperti inilah penampakan dari Kuka S46G yang telah saya pasangi stand kakinya. Tampak cukup mewah sih. Untuk bagian belakangnya sendiri, itu kita diberi beberapa port. Itu di bagian di atas, itu ada port untuk AV-in. Bagaimana sih penyebutannya? AV-in. Nah, AV ini biasanya digunakan untuk dongle menghubungkan ke perangkat-perangkat audio atau perangkat-perangkat seperti DVD ataupun CD dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian bawah, ya bunyi motor lagi. Nah, kemudian di bagian bawah sendiri itu ada tempat untuk mencolokkan kabel antena. Jadi teman-teman yang ingin menonton saluran televisi kayak saluran televisi lokal seperti RCTI, Indosiar dan sebagainya, itu masih bisa tersediakan. Lalu di bagian bawah juga ada port USB 2 buah, kiri dan kanan. Lalu di bagian bawah sendiri ada 2 tempat colokan HDMI. Nah, bunyi motor lagi kan sih. Nah, kemudian di bagian bawah sendiri sebenarnya saya kurang paham sih ini fungsi yang satu ini untuk apa. Mungkin teman-teman yang menonton bisa kasih saran ataupun pengetahuannya di kolom komentar. Dan untuk ini bagian bawah sendiri itu ada terdapat kabel LAN. Jadi mungkin teman-teman yang mempunyai jaringan kabel di rumahnya itu bisa menggunakan kabel LAN. Kalau misalnya teman-teman tidak mempunyai jaringan seperti WiFi seperti itu. Cuman saya memang lebih menyarankan lebih pakai WiFi sih, karena lebih praktis aja sih. Jadi di bagian sebelah sisinya itu hanya ada satu tempat colokan untuk kabel powernya, dan sisanya 4 titik yang bisa dilihat ini, 4 titik-titik yang ini itu tempat untuk menaruh bracket. Jadi teman-teman yang mungkin ingin menaruh TV-nya terpanjang di tembok itu juga bisa tersedia sih. Namun sayangnya untuk paket pembeliannya sendiri itu tidak diberikan bracket sih. Jadi mungkin teman-teman bisa beli terpisah. Sekarang mulai kita coba untuk penggunaan dari remote-nya sendiri. Dan ini video pertama kali saya menyalakan TV-nya. Cukup terang juga sih. Tertulis Kuka. Bacanya bagaimana sih? Coca, Kuka. Android. Searching for accessories. Jadi pada saat masuk ke bagian sini itu bisa langsung ditekan untuk tombol exit ya, daripada lama menunggu. Nah, langsung kita dimasukkan ke
menu pilihan. Sekarang mari kita coba untuk penggunaan dari Google Assistant. Coba langsung kita tekan, apakah akan muncul? Oh, Real Goenoe. Kok Om Real sih? Oh bisa. Coba kita sekali lagi. Podcast Deddy Kobuser. Dan untuk mengucapkannya pun cukup akurat loh menurut saya. Nah, kemudian untuk pengaturan menunya sendiri, untuk teman-teman yang mau pindahkan menunya sendiri, itu bisa dengan menekan tombol lama di bagian OK. Tekan tombol lama, nanti akan muncul pindahkan buka hapus favorit, hapus untuk menghapus dari daftar di atas ini, atau untuk memindahkan ke sisi bagian mana teman-teman butuh. Misalnya saya butuhin di bagian ujung, langsung saya tekan OK lagi dan voila. Lalu kemudian bagaimana untuk tampilan dari Google Play Store-nya sendiri? Nah, ini merupakan tampilan dari Google Play Store-nya. Memang tidak cukup lengkap sih, namun seperti yang saya lihat di sini, ini ada aplikasi untuk game juga sih. Jadi mungkin di TV ini juga kita dimungkinkan untuk bermain game yang tentu saja memakai konsol tambahan. Mungkin kita bisa coba satu game dulu kali ya. Game apa ya? Di sini game-gamenya game-game yang bisa dibilang ya memang ini sih, game yang tidak terlalu mumpuni, karena mengingat untuk RAM-nya sendiri yang cuma hanya 1 GB dan juga penyimpanannya yang hanya memuat untuk 8 GB. Itu pun setelah motor. Nah, itu pun setelah terinstall dengan beberapa aplikasi sistem. Mungkin yang tersedia di TV ini kisaran 4 GB atau 4,5 GB mungkin. Langsung kita buka. Kita akan lihat bagaimana kinerja dari Smart TV ini apabila dimainkan dalam game. Cukup lumayan HD juga. Oh. Iya, seperti yang saya bilang, memang ini membutuhkan konsol tambahan sih, karena kan ini bisa dibilang game juga kan. Namun apakah surprisingly ini bisa pakai konsol dari remote-nya loh, dan cukup lumayan smooth tanpa ada patah-patah menurut saya. Maksud saya cukup lancar untuk dijalankan sih. Ya, meskipun memang kita tidak bisa harapkan untuk game-game yang cukup berat ya. Jadi yang mungkin tersedia untuk saat ini untuk TV, game TV ini yang mungkin ya aplikasi-aplikasi seperti ini. Tapi menurut saya ini cukup bisa dimainkan kok. Nah, saya rasa itu saja dari saya. Like kalau misalnya teman-teman suka, ataupun dislike kalau misalnya teman-teman tidak suka. Saya pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.